Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 5A05 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Definisi Sistem Pengendalian Manajemen dan Ruang Lingkup Sistem Pengendalian Manajemen. Kami beranggotakan Ingrid Dewi Sartika, NIM 192, Endah Sayekti, NIM 193, Yunita Adina Bella, NIM 194, dan Latifah Nur Mufidah Tunisa, NIM 200. Yang pertama adalah definisi sistem pengendalian manajemen. Sistem sendiri didefinisikan sebagai prosedur untuk melakukan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berulang atau sistematis. Kemudian pengendalian merupakan proses pengaturan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kemudian manajemen merupakan pemimpin organisasi yang memiliki hierarki atau tingkatan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian manajemen adalah sistem atau prosedur yang bertujuan mengarahkan anggota organisasi maupun sumber daya yang lain dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Yang selanjutnya adalah unsur dalam sistem pengendalian manajemen. Terdapat 4 unsur dalam sistem pengendalian manajemen. Yang pertama adalah detektor. Detektor merupakan pihak yang mendeteksi aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Kemudian yang kedua adalah selektor. Selektor merupakan pihak yang menyeleksi atau membandingkan apakah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi itu sudah sesuai dengan ketentuannya. Kemudian yang ketiga, efektor. Efektor merupakan kegiatan pelaksana apabila terdapat penyimpangan aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Lalu yang keempat adalah komunikator. Komunikator akan menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan oleh efektor, baik dari detektor ke selektor maupun dari selektor ke efektor. Slide selanjutnya yaitu fungsi sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen sendiri memiliki 11 fungsi, diantaranya yang pertama, perencanaan kegiatan atau planning. Yang kedua, koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi. Yang ketiga, komunikasi informasi. Yang keempat, pengambilan keputusan. Yang kelima, memotivasi anggota organisasi agar bertindak atau berperilaku sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kemudian yang keenam, kontrol atau pengendalian. Kemudian yang ketujuh, penilaian kinerja atau evaluasi. Yang kedelapan, meningkatkan akuntabilitas organisasi. Yang kesembilan, mendorong kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan maupun ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Yang ke-10, melindungi aset yang dimiliki organisasi. Kemudian yang terakhir, mengenai pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien. Yang keempat yaitu karakteristik sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu SPM harus diselaraskan dengan strategi dan tujuan organisasi. Yang kedua, SPM harus dibuat sesuai dengan struktur organisasi dan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan masing-masing manajer. Yang ketiga, SPM harus efektif dan dapat memotivasi seseorang, manajer, dan karyawan untuk berusaha mencapai tujuan organisasi melalui berbagai penghargaan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan tersebut. Lalu untuk manfaat sistem pengendalian manajemen, yang pertama dapat mendeteksi penyimpangan pemahaman staf dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua dapat mengetahui apakah waktu dan sumber daya lain sudah mencukupi dan telah digunakan secara efisien. Yang ketiga dapat mengetahui penyebab penyimpangan. Yang keempat menjadi pendukung baik pribadi maupun pekerjaan. Yang kelima menjadi proaktif, bukan aktif kembali. Yang terakhir yaitu untuk memastikan kualitas pekerjaan. Lalu apa sih yang menjadi penyebab perlunya pengendalian manajemen? Yang pertama yaitu kurangnya pengarahan atau lack of direction. Kurangnya pengarahan bukan masalah yang sepele bagi banyak perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan pegawai tidak
motivational problem. Masalah motivasi ini merupakan masalah umum sebab tujuan individu dan tujuan organisasi secara alami seringkali tidak sejalan. Individu pegawai adalah self-interest. Karyawan seringkali bertindak atas dasar keinginan sendiri dengan mengorbankan kepentingan perusahaannya. Lalu yang ketiga, keterbatasan personil atau personal limitation. Keterbatasan yang dimiliki masing-masing personal, misalnya kurangnya kemampuan, pengalaman, wawasan, bahkan ide untuk mengerjakan tugas. Proses sistem pengendalian manajemen. Yang pertama adalah perencanaan strategis, yaitu suatu prosedur pengambilan keputusan atas strategi utama yang akan dilakukan oleh suatu lembaga untuk menjalankan programnya dan mengasumsikan beberapa sumber daya yang harus disiapkan. Kemudian yang kedua adalah penyusunan anggaran, yaitu proses untuk membentuk kembali pendapatan dan anggaran menjadi bagian baru ke inti kewajiban sehingga dapat memberitahu beban yang dianggap terjadi oleh setiap manajer. Kemudian yang ketiga adalah implementasi. Suatu prosedur di mana setiap manajer menjalankan suatu sebagian atau seluruh strategi yang menjadi kewajibannya dan juga mengumumkan apa yang telah terjadi sebagai kewajibannya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi kinerja, yaitu suatu prosedur untuk menerapkan kesetaraan antara kewajiban nyata dalam kondisi ini. Kemudian yang selanjutnya adalah batasan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama adalah formulasi strategi, yaitu proses penentuan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua adalah pengendalian manajemen, yaitu suatu proses di mana manajemen mempengaruhi anggota organisasi untuk mengimplementasikan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian tugas, yaitu proses memastikan bahwa tugas tertentu telah dikerjakan secara efektif dan efisien. Elemen-elemen sistem pengendalian manajemen. Yang pertama adalah asesor. Asesor merupakan alat untuk menentukan ketepatan. Nah, biasanya ukuran ini digunakan untuk membandingkan kenyataan dan standar yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah detektor. Detektor merupakan alat yang dapat mendeteksi apa yang sedang terjadi dalam suatu proses. Kemudian yang ketiga adalah efektor. Nah, efektor merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengubah sesuatu yang diperoleh dari asesor ke kondisi yang diinginkan. Kemudian yang terakhir adalah jejaring komunikasi, yaitu merupakan sarana mentransfer informasi antara detektor, asesor, dan efektor. Materi yang selanjutnya adalah strategi dalam sebuah organisasi. Strategi dalam sebuah organisasi ini meliputi yang pertama, identifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan atau organisasi pada masa depan. Kemudian yang kedua ada perumusan visi, misi, tujuan, keyakinan dasar, dan nilai-nilai sebuah organisasi. Kemudian yang ketiga adalah analisis intern dan ekstern. Yang keempat, analisis portofolio korporat. Yang kelima adalah perumusan peluang dan masalah utama pada sebuah organisasi yang akan dihadapi. Kemudian yang keenam, identifikasi dan evaluasi alternatif. Kemudian yang terakhir adalah pemilihan strategi yang tepat bagi sebuah organisasi. Yang selanjutnya ada dampak pengendalian terhadap perilaku. Karakteristik sistem pengendalian yang baik ialah yang mampu mengantarkan seluruh anggota organisasi dalam mencapai tujuannya. Adapun tujuannya antara lain yang pertama ada value oriented. Value oriented ini adalah pengendalian diarahkan untuk meningkatkan tanggung jawab setiap personil, baik akuntabilitas horizontal maupun vertikal. Kemudian ada future oriented. Future oriented ini bertujuan untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Kemudian yang ketiga ada objective drive. Objective drive ini bertujuan uang yang ingin dicapai sebagai besar aspek kinerja harus dipertimbangkan. Kemudian yang D atau yang terakhir adalah tidak selalu murah. Bahkan umutan mahal pada kebanyakan perusahaan jika manfaat dari pengendalian melebihi cash atau baru bisa ditetapkan. Untuk materi yang terakhir adalah dampak internet terhadap managerial control. Internet memberikan manfaat utama yang tidak didapat melalui telepon, yaitu akses secara cepat dan mudah, komunikasi multi-target, komunikasi dengan biaya rendah, kemampuan dalam menampilkan citra organisasi, pergeseran kekuatan, dan kendali kepada pelanggan. Dalam situs web, seseorang manajer dapat mengumpulkan data dalam jumlah besar,
menyimpan serta menganalisis data tersebut dengan format yang berbeda dan mengirimkannya pada setiap orang dalam organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.